keluar. Salah satu anggotanya nggak ada. Ini Pak Wakil ini panitia. Panitia kalau nggak Bukan kita hanya klarifikasi aja, bukan ngambil keputusan atau apa, hanya untuk klarifikasi. Kalau klarifikasi sepanjang penjenengan itu salah satu anggota, artinya kan punya kewenangan hak. Cuman kan apakah di dalam kepanitiaan itu berlaku kolonial atau berlaku asas ketua atau anggota, saya nggak tahu yang hubungan penjenengan. Tapi kami hanya ingin ketemu salah satu panitia pansel Cakades PAW kelurahan atau desa Cemopati. Pak Raji lah itu. Terus klarifikasi aja Pak, enggak apa-apa. Di Keseluruhan besok itu ya mengumumkan. mengumumkan hasil setelah terjadi ranking. Hasilnya ada. Jadi pendaftarnya berapa orang? 6 orang, Pak. Siapa saja menurut saya? 6 orang itu pendaftarnya yang pertama Pak Paiman, Pak Iman, yang kedua Pak Supreti, yang ketiga Pak Heru Tarwoco, yang keempat Pak Priyati, yang kelima Pak Sukimin, yang keenam Mbak Anita. Jadi dari ke-6 pendaftar ini semua sudah memenuhi syarat administrasi baik secara formal maupun materialnya. Maksudnya? Ya pendaftar kan ada aturan, ada syarat-syarat yang dipersyaratkan untuk bisa mendaftar adalah harus memenuhi syarat bla 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 bla. Dari 6 pendaftar ini yang tadi Bapak sampaikan sudah memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan, syarat administrasi. Kalau penetapan sudah kemarin, Pak. Kalau Ya, saya kan hanya meminta kepastian dari pihak penyelenggara. Sudah artinya sudah memenuhi persyaratan administrasinya. iya, Kalau soal penyusunan itu kan domain Bapak selaku panitia. Tapi orang yang mau diseleksi itu kan harus ada syarat-syarat yang ditentukan. Yang saya pertanyakan sudah melengkapi semua dari 6 ini. kalau Sudah. kelengkapan semuanya sudah lengkap. Sudah lengkap. Oke. Terus maaf, bisa nggak disampaikan parameter penyusunan ranking itu berdasarkan apa? Saya tidak bisa. Udah bisa. Pak janji. Oke, setelah ke-6 ini kan itu nanti diumumkan pemenangnya atau terpilih atau ada kandidat yang lain atau masih ada seleksi lagi. Nanti aja Pak. Semuanya nanti biar Pak Ketua aja. Saya Bukan, saya hanya tahapan aja. Ini kan Iya. berhak mengetahui warga umum. Iya. Jadi apakah tahapan besok itu masih ada seleksi lagi? Itu yang saya tanyakan. Besok itu sudah penetapan apa? Seleksi maksudnya seleksi apa? Ya, artinya sudah ditetapkan dari 6 ini satu orang. Diambil 3. Oh, Diambil 3 besar besok. Nah, itulah yang maksudnya pertanyaannya. Ketika diambil 3, kan itu dibutuhkan satu orang. J. 3 itu nanti artinya masih ada seleksi lagi dari 3. 3 ada. Terus 3 itu nanti cara penetapannya seperti apa? Maksudnya? Ini mohon maaf saya yang nggak paham atau makanya saya minta. Kan ini Cakades PAW. Nah, Cakades artinya calon kepala desa, sebenarnya pergantian antar waktu. Kepala desa itu setahu saya kan hanya satu orang. Kalau besok ditetapkan 3, terus yang terpilih satu siapa? Nanti gini Pak, nanti semuanya nanti biar Pak Ketua aja. Saya cuma sebagai anggota, saya mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan semuanya itu. Bukan. J. Itu kan bukan saya tidak masuk di ruangan Bapak, tidak. Saya sebagai warga atau sebagai kuasa hukumnya dari salah satu calon. Jadi kan saya harus mengetahui tanggal 7 diumumkan hasil seleksi 3 orang. Nah, 3 orang ini kan masih digodok lagi atau bagaimana Oh gitu? tidak, itu nanti 3 orang itu nanti yang memilih kan masyarakat Pak, perwakilan itu tadi. Oh, berdasarkan perwakilan. Iya. Jadi ketiga. Nah, itulah yang pertanyaan saya seperti itu. Mekanismenya adalah nanti dipilih oleh warga masyarakat kan seperti itu.
Akhir ini saya mendengar isu atau mendengar miss bahwa panitia itu ada indikasi untuk menjegal saya melalui syarat formil. Padahal syarat formilnya saya sudah diberi tanda bukti oleh panitia lengkap. Nah, ini saya kemarin mendapatkan info saya mau dijegal lewat syarat formil. Padahal tahapan syarat formil ini sudah diuji dan sudah diteliti, ini sudah lengkap, saya dikasih tanda bukti seperti ini. Nah, karena itu ini masuknya tahapan bukan tahapan penelitian berkas, tahapannya perengkingan. Perengkingan itu diambil 3 besar untuk mengikuti kontestan, untuk mengikuti pilihan. Jadi dari 6 bakal calon itu besok pagi itu diumumkan 3 calon, yaitu 3 besar. Nah, kemarin saya mendapat info yang tidak sudah seperti itu, maka saya melangkah seperti ini. Yang kedua BPD, yang ketiga lembaga desa. Lembaga desa itu meliputi PKK, Posyandu, Gapoktan, Karang Taruna tingkat desa, terus PKH. Itu saya juga bisa pada panitia dan saya juga pesan pada panitia melaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada, sesuai dengan Perbup nomor 28 tahun 2022. Insya Allah sepatu bisa kondusif. Saya istilah tembung Jawa lakon saya ya, tersanjung kasus pidana. Itu kan sudah saya lakoni, sudah selesai. Tuh, sudah selesai. Dan pengadilan negeri sudah berani mengeluarkan surat bersih diri. Dan itu tidak serta-merta pasti pakai kajian yang teliti, pakai kajian yang jelimet. Walaupun saya itu dulu tersandung hukum berapa kali, tapi kan sudah dilegalitas oleh pengadilan negeri itu. Yang ngomplain ke panitia, panitia sebetulnya kan tidak bisa apa-apa, sudah dituntun oleh Perbup. Mengapa rival-rival saya nyerangi panitia? Sebetulnya panitia itu sudah tidak bisa apa-apa karena ada peraturan bupati dan lain sebagainya, syarat formil sudah lengkap, ya sudah. Nah, masalah hukum saya kira tidak saya sendiri, dari kalangan atas pun juga. Misalnya Setia Novanto dicabut hak politiknya selama 5 tahun setelah bebas, itu kan sudah ada aturannya kan. Jadi kita masyarakat harus banyak diedukasi biar tahu, biar tidak membuat keruh masyarakat. Hanya Pak Kirdi. Ya Kirdi, ya Kirdi. Pak, dengan masalah yang dihadapi klien jenengan ini tanda lanjutnya gimana Pak? Ya ini kan awalnya kan apa yang sudah disampaikan oleh calon klien saya Pak Kirdi, Ya. dia sudah tegas ada indikasi mau dijatuhkan, penjagalan lah bahasanya. Dari perengkingan itu tapi dari tangan Pak Kirdi bahwa Pak Kirdi ini urutan nomor 2 kalau ranking seperti aturannya bupati itu ya nomor 2. Berarti kalau diseleksi diumumkan rankingnya ada tiga orang loh, ranking 1, ranking 2, ranking 3. Pak Supardi ini masuk dan soal nanti orang 3 ini mengikuti kontestan pemilihan warga itu monggo. Dan di sini saya mendengar Pak Kirdi itu karena ada isu tadi yang tidak sedap, Ada indikasi panitia yang tidak fair, ya indikasinya mau objektif lah. menjatuhkan Pak Kirdi kan gitu loh. Kalau itu padahal menurut hitung-hitungan rankingan Pak Kirdi masuk ranking 2, hitungannya kan gitu. Nah oleh ya ada oknum panitia ini mau dijatuhkan seperti disampaikan Pak Kirdi. Nah disinilah saya membuat statement Pak Kirdi, tolong teman-teman mesti dia juga bilang gitu. Biar karena di sana juga pakai lawyer satu kawan itu, dan kita juga melawan itu, sehingga masyarakat khususnya Sukamadi bisa belajar di situlah.